warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Semoga anak-anak semua selalu dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai keberagaman pada muatan pelajaran PPKN di tema 7 subtema 1. Sebelum kita lanjut videonya, yuk kita sama-sama like, komen, dan share supaya video ini lebih bermanfaat. Kemudian subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Anda di rumah jadi yang pertama tahu saat Usroro upload video baru. Oke, tahukah anak-anak bahwa setiap orang pasti memiliki makanan kesukaan yang berbeda-beda, seperti apa yang dikatakan oleh Lani. Setiap orang memiliki makanan kesukaan. Kesukaan setiap orang itu berbeda-beda. Jika temanmu memiliki kesukaan yang berbeda darimu, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan marah? Atau kamu akan menerima dan memahaminya? Tentu saja sebaiknya kita harus memahaminya dan menerima adanya perbedaan ya. Oke, sikap memahami dan menerima perbedaan kesukaan setiap orang itu sesuai dengan pengamalan Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia dengan lambang pohon beringin. Nah, anak-anak, di sini ada Udin dan teman-teman memakai pakaian daerah dan membawa makanan khas daerah. Kira-kira pakaian dari mana ya yang mereka pakai? Kemudian, makanan apa yang mereka bawa? Kita baca ya, mulai dari Dayu. Dayu itu memakai pakaian adat dari Bali, Beni memakai pakaian adat dari Manado, Siti memakai pakaian adat dari Padang, kemudian Lani karena keturunan Tionghoa, jadi Lani memakai pakaian adat dari keturunan Tionghoa, kemudian Udin memakai pakaian adat Sunda, lalu Edo memakai pakaian adat dari Papua. Kemudian makanan apa ya yang mereka bawa? Yuk kita baca bersama. Dayu itu membawa sate lilit yang berasal dari Bali. Beni membawa makanan yang bernama panada dari Manado. Lalu Siti membawa keripik singkong dari Padang. Dan Lani membawa kue keranjang yang merupakan makanan khas dari Tionghoa. Lalu Udin membawa combro dari Sunda dan Edo membawa kue sagu yang berasal dari Papua. Nah, anak-anak, sekarang dapatkah anak-anak menyebutkan asal daerah pakaian di bawah ini? Kira-kira dari mana saja ya? Di sini ada 4 pasang ya, laki-laki dan perempuan. Oke, yuk kita cari tahu bersama. Kita mulai. Nah, ini dia pakaian adat dari Sulawesi Utara. Lalu ini merupakan pakaian adat dari Sumatera Barat. Kemudian pakaian adat dari Sumatera Utara. Dan yang terakhir, pakaian adat dari Jambi. Nah, tahukah anak-anak bahwa sebenarnya pakaian adat di Indonesia itu sangatlah banyak. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari 34 provinsi dan masing-masing memiliki baik pakaian adat maupun makanan khasnya daerahnya masing-masing. Nah, Indonesia itu terbagi menjadi beberapa daerah. Setiap daerah memiliki pakaian adat yang beragam atau berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda, namun Indonesia tetap bersatu. Sekarang, dapatkah anak-anak menjelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Baik.
Memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari itu dapat membuat kita saling mengerti satu sama lain. Kita tidak akan pernah memaksakan kehendak atau marah saat pendapat kita ditolak. Jadi, kalau kita garis bawahi, pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari adalah dapat membuat kita saling mengerti satu sama lain. Kemudian, bagaimana sikap kita dalam menghadapi perbedaan ya? Apakah anak-anak tahu? Oke, yuk kita cari tahu. Ini dia, sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan adalah yang pertama, tetap menghargai dan menghormati teman walau berbeda kebiasaan dan kesukaan. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau keinginan terhadap teman. Yang ketiga, tetap saling tolong-menolong. Dan yang keempat, baik dalam bergaul dengan setiap teman. Yang terakhir, yang kelima, mengutamakan sikap tenggang rasa dan toleransi dalam berteman. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tahukah anak-anak apa itu tenggang rasa? Ya, tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Kemudian di sini ada beberapa contoh sikap. Yang pertama adalah muncul sikap tenggang rasa, yang kedua berbeda pendapat, yang ketiga perang antar suku bangsa, yang keempat memahami perasaan orang lain, yang kelima saling melengkapi satu sama lain, yang keenam memicu pertengkaran, yang ketujuh menghargai perbedaan, yang kedelapan memaksakan kehendak, yang kesembilan memperkaya wawasan, dan yang terakhir yang kesepuluh tidak mau bersatu. Dari beberapa contoh sikap ini, coba anak-anak dapatkah menuliskan kembali sikap yang perlu ditiru dan dihindari jika terdapat perbedaan pada tabel berikut ini. Nah, ini dia yang sudah kita kelompokkan sikap-sikap tadi ke dalam sikap yang perlu ditiru dan perlu dihindari. Yuk kita baca bersama ya dari sikap yang perlu ditiru. Yang pertama, muncul sikap tenggang rasa, memperkaya wawasan, menghargai perbedaan, memahami perasaan orang lain, dan saling melengkapi satu sama lain. Kemudian sikap yang perlu dihindari adalah tidak mau bersatu, perang antar suku bangsa, memaksakan kehendak, berbeda pendapat, lalu memicu pertengkaran. Sebenarnya berbeda pendapat itu boleh, yang penting adalah akhir dari perbedaan pendapat itu. Kita harus memahami dan mengerti, lalu menerima perbedaan pendapat yang ada di lingkungan kita ya. Jika kita simpulkan, sikap yang perlu ditiru itu adalah sikap yang memberikan akibat yang positif atau baik. Dan sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Baik, itulah tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk Ananda yang menyaksikan video ini sampai selesai dan semoga bermanfaat. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.